Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Renal, NIM saya 190230. Saya dari FSA 19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Yang pertama, apa yang dimaksud pengolahan limbah B3? Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang berupa pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan atau penimbunan. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah. Pertama itu beracun, bersifat beracun, kedua korosif, ketiga reaktif, keempat mudah meledak, dan terakhir mudah menyala. Sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Limbah B3 dari sumber spesifik, segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik, limbah jenis ini juga berasal dari aktivitas industri. Limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah, dan bekas kemasan B3. Sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsa sendiri. Limbah yang sudah kadaluarsa ini pun tidak kalah berbahaya. Namun karena memiliki karakter yang berbeda, limbah jenis ini dipisahkan ke dalam kategori sendiri. Sebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan tata cara permohonan penerbitan izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3. Pertama, NPWP perusahaan. Kedua, sertifikat ISO 9000 dan 1200 jika ada. Yang selanjutnya, izin gangguan, akte perusahaan, izin mendirikan bangunan, tanda daftar perusahaan. Sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumber. Pertama, bangunan. Kedua, tangki dan kontainer. Ketiga, soil. Keempat, tempat penumpukan limbah. Kelima, waste. Keenam, teknologi. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Yang pertama itu sumur injeksi, kedua backfiling, ketiga pump tiling sesuai IPTEK. Sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Ada 6 cara dalam pengolahan limbah B3 ini. Pertama itu thermal, stabilisasi, solidifikasi, fisika, kimia, biologi. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Yang pertama kategori 1, yaitu 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Kedua, kategori dari sumber spesifik dan tidak spesifik. 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Itu waktu maksimal penyimpanannya. Kategori ketiga, waktu maksimal penyimpanannya itu 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Selanjutnya, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Limbah B3 mudah menyala. 1. Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan. Limbah B3 mudah meledak. Konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat dengan material yang tahan ledakan. Limbah B3 reaktif korosif. Konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Yang kedua, limbah B3 mudah menyala jika bangunan menyimpan limbah B3 di bangunan terpisah dari bangunan lain, diberi jarak dengan bangunan lain paling sedikit 6 meter. Limbah B3 mudah meledak. Lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Limbah B3 reaktif dan korosif. Konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosif dan api. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori 1. Jumlah itu 50 kg per hari, waktunya 180 hari. Kategori 2 sama saja kayak yang tadi, cuman beda di waktu, yaitu 360 hari. Kategori 3. Kategori 3 tuh 5 kategori 3 tuh sama saja dengan kategori 2 jumlahnya maupun waktunya.
Sebutkan periode pelaporan pada tahapan pengolahan limbah. Nah, ini tipe 1 pengolahan limbah B3. Pertama tuh penghasil limbah B3 ke transporter, terus ke pengumpulan limbah B3 ke transporter. Dari transporter ini yang menimbulkan tiga tipe, yaitu pemanfaatan limbah B3, kedua pengolahan limbah B3, ketiga penimbun limbah B3. Keterangannya itu aliran limbah B3 itu yang tidak putus-putus garisnya. Kalau yang putus-putus tuh keterangan tuh koordinasi. Nah, ini gambarkan mekanisme perizinan pengolahan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapnya. Nah, ini gambaran tabelnya atau prosedur izin TPS lebih 3-nya Permenaker 18 2019. 2009 maksudnya, sorry. Sebutkan jangka waktu proses perizinan pengolahan limbah B3 pada tiap tahapannya. Kategorinya itu penolakan izin, maksimalnya 15 hari sejak limbah diterima, minimalnya tidak ada. Sebutkan masa berlaku izin dari masing-masing pengolahan limbah B3. Kategorinya penyimpanan limbah B3, waktunya 5 tahun. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 10. Sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa, limbahnya apa. Pertama, industri logam. Jenis limbahnya itu karbon monoksida, pemanfaatannya itu sebagai reduktor pengolahan jenis logam. Kedua, industri otomotif. Jenisnya itu nikel, pemanfaatannya digunakan sebagai pembuatan kerangka kendaraan. Ketiga, industri kertas. Jenis limbahnya air raksa. Pemanfaatannya mencegah tumbuhnya jamur pada kertas. Nah, yang ini keempat, industri kecantikan. Jenis limbahnya amonia, pemanfaatannya sebagai bahan dasar pewarna rambut. Kelima, industri pertanian, pestisida sebagai pembasmi hama. Industri kesehatan, formalin sebagai bahan pengawet pada mayat. Industri cadmium digunakan untuk membuat pigmen warna. 8. Industri semen, fly ash and bottom sebagai perekat untuk pemasangan batu bata. Industri kabel, tembaga sebagai bahan pembuatan kabel. Industri otomotif, asam sulfat sebagai bahan pengisi aki basah. Sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Pertama, fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumber. Alat angkut dan fasilitas pengangkutan meliputi wadah penutup disesuaikan dengan limbah B3 yang akan diangkut. Pertama itu wajib menggunakan alat angkut tutup untuk limbah B3 kategori 1. 2. Dapat menggunakan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan yaitu harus terdapat simbol dan label limbah B3 yang bertujuan agar mengetahui sifat bahaya pada limbah yang diangkut seperti flammable, reaktif, infeksius. Label ini identitas agar diketahui jenis limbah apa yang diangkut. Nah, itu contoh gambar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.